Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Satria Destrian M. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi cerita tentang bagaimana caranya beriklan di Facebook. Namun di video awalan ini saya akan berbagi apa saja sih sebenarnya yang harus teman-teman siapkan ketika ingin beriklan di Facebook, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih bingung nih ketika ingin beriklan di Facebook, saya ini harus apa aja ya, yang saya harus siapkan itu apa aja. Nah di video ini kita akan bahas semuanya ya teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman harus pahami dulu konsep dari beriklan di Facebook itu apa ya. Tentunya kalau namanya beriklan, pastinya kita harus mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang itu ya menyiapkan dana promosi ya. Kalau di segi bisnis itu ada namanya biaya promosi ya teman-teman, yang memang harus disiapkan khusus untuk promosi barang atau jasa yang kita miliki. Seperti itu teman-teman, dengan harapan biaya promosi itu akan menekankan tingkat closing produk yang kita miliki teman-teman, seperti itu. Nah ketika tidak ada tingkatan closing, nah itu jadi evaluasi nantinya teman-teman. Nah seperti itu mungkin konsepnya harus teman-teman pahami. Buat teman-teman yang sudah melakukan bisnis saat ini, sudah memiliki bisnis ya, yang sudah memiliki bisnis saat ini ya, ini adalah waktu yang tepat teman-teman untuk teman-teman mulai bermigrasi dari konvensional menjadi digital. Yang biasanya konvensional itu beriklannya, contoh secara pengalaman teman-teman mungkin beriklan melalui baliho, kemudian di pasang di mobil, pasang-pasang spanduk dan lain-lain sejenisnya ya teman-teman. Nah itu coba teman-teman alihkan ke digital. Kenapa? Karena jangkauannya cukup luas teman-teman. Ketika teman-teman mulai mengalihkan biaya promosi ke digital, karena jangkauan teman bukan lagi daerah situ aja, tapi lebih jauh. Bahkan dia antar negara pun bisa, seperti itu teman-teman. Nah baik teman-teman, seperti tadi yang saya jelaskan, di video ini kita akan membahas apa aja sih yang sebenarnya teman-teman butuhkan sebelum teman-teman memulai beriklan di Facebook. Nah di sini saya akan share ya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa lihat hal yang diperlukan sebelum memulai beriklan di Facebook. Yang pertama, Facebook, maksudnya akun Facebook teman-teman ya. Teman-teman juga harus punya akun Facebook terlebih dahulu. Kalau nggak punya, buat aja dulu karena gratis teman-teman. Terus yang kedua itu domain dan website, maksudnya ya nama domain teman-teman seperti www.tokosaya.com, seperti itu teman-teman. Nah websitenya, isi dari websitenya yaitu menjelaskan dari profil perusahaan teman-teman atau produk yang teman-teman ingin jual ya. Lebih bagusnya sih di produk yang ingin teman-teman jual. Misalkan teman-teman menjual barang berupa apa ya, berupa pakaian. Misalkan teman-teman ingin menjual pakaian, ambil contoh merek Lois, seperti itulah. Tapi merek-merek yang memang teman-teman punya brandnya sendiri. Nah teman-teman siapkan di website tersebut berisi tentang informasi produknya, misalkan bahannya, kemudian cara pesannya gimana, kualitasnya seperti apa. Nah itu nanti teman-teman jelaskan di website. Kenapa? Karena di website itu nanti akan sebagai tempat peralihan dari mereka calon pelanggan kita yang kita tawarkan iklan untuk melihat detailnya. Nah seperti itu teman-teman, di website itulah mereka akan berinteraksi sebenarnya. Jadi kegiatan-kegiatan mereka bisa direkam nih oleh pihak Facebook melalui website yang kita pasang. Nah dalam website tersebut akan diberikan yang namanya pixel teman-teman. Nah nanti kita akan bahas lebih jauh lagi tentang pixel dan bagaimana cara beriklannya. Nah setelah teman-teman siapkan websitenya, teman-teman mungkin harus menyiapkan juga yang namanya akun pembayaran. Tapi sebelumnya di sini ada pilihan ya teman-teman, ada yang namanya Berdu dan Elementor di bagian website. Maksudnya ketika teman-teman bingung bagaimana cara mendesain websitenya, teman-teman bisa pakai dua ini nih teman-teman, di Berdu dan Elementor. Berdu ini domainnya berdu.id, sementara Elementor ini agak
agak expert sedikit, dia harus menggunakan WordPress. Kemudian teman-teman juga harus paham WordPress terlebih dahulu. Setelah paham, teman-teman bisa pakai Elementor ini pluginnya, kemudian desain. Sebenarnya sama aja sih antara Berdu dan Elementor. Cuman teman-teman enaknya yang mana, teman-teman tinggal pilih aja. Kalau saya sih sejauh ini masih menggunakan Berdu, teman-teman, karena simple banget cara desainnya. Nah, di sini juga di Berdu ini juga ada fasilitas tinggal input aja nih pixelnya dari Facebook, tinggal kita paste aja di situ, dia otomatis, nggak perlu coding-codingan yang agak ribet seperti itu, teman-teman. Nah, lanjut, setelah teman-teman sudah siapkan websitenya dan domainnya, teman-teman harus punya yang namanya akun pembayaran. Akun pembayarannya itu apa? Fungsinya ya, kita pasti akun pembayaran fungsinya untuk membayar pastinya, teman-teman. Nah, membayarnya ke siapa? Membayarnya ke pihak Facebook. Nah, ketika teman-teman di dalam usaha teman-teman memang memiliki dana khusus untuk promosi, nah dana ini yang nanti teman-teman gunakan untuk beriklan. Nah, cuma kan transaksionalnya kita harus melalui digital nih. Nah, di sini saya ada dua opsi, teman-teman. Sebenarnya dari pihak Facebook sih menginginkan kartu kredit ya, teman-teman. Cuman di Indonesia kalau kita buat kartu kredit kan agak ribet sih urusannya ke sana sini dan lain-lain. Nah, ternyata di Indonesia juga udah ada perbankan yang memang menyediakan ATM yang bisa digunakan transaksi internasional. Salah satunya itu ya Genius dan juga ATM BCA. Nah, di sini saya menggunakan Genius dan juga ATM BCA, teman-teman. Genius teman-teman bisa download di Play Store, namanya Genius. Nanti teman-teman tinggal lakukan registrasi sampai verifikasi sampai dikirim kartu dari Geniusnya, teman-teman. Nah, kartu itu yang nanti akan digunakan seperti kartu kredit ya, teman-teman, untuk Genius. Kemudian yang kedua ATM BCA. ATM BCA itu bisa teman-teman gunakan. Jadi teman-teman memang pengguna ATM BCA sangat beruntung sekali, teman-teman, karena transaksional dari BCA ini bisa internasional dia. Tapi dengan catatan ATM BCA-nya yang Mastercard, bukan yang GPN ya, teman-teman. Karena kalau GPN, teman-teman hanya bisa transaksi secara lokal, yaitu Indonesia aja. Tapi kalau menggunakan Mastercard, teman-teman bisa transaksional di luar Indonesia. Nah, settingan di BCA-nya nanti saya screenshot, teman-teman. Teman-teman bisa lihat settingannya di mobile bankingnya, teman-teman tinggal checklist saja transaksi internasionalnya. Seperti itu. Kalau udah selesai, teman-teman bisa lakukan penginputan data pembayaran menggunakan kartu ATM yang teman-teman miliki, seperti itu. Nah, kalau akun pembayaran sudah siap, teman-teman selanjutnya harus menyiapkan yang namanya konten. Kontennya udah pasti teman-teman paham ya. Apa sih, bahan apa sih yang sebenarnya mau kita tampilkan ke mereka? Kalau bisa dibilang display apa yang mau kita tampilkan ke mereka agar mereka tuh tertarik dengan produk kita. Nah, ini kan berupa kontennya kan. Bisa berupa gambar, bisa berupa video. Kalau secara konvensional sih video mungkin ada ya, tapi dalam arti agak ribet ya. Terus kalau kita bikin promosi secara konvensional itu kan agak mahal banget tuh, teman-teman. Contoh kayak kita buat banner, buat baleho, itu kan satu bulannya berapa juta yang harus kita keluarkan. Itu juga hasilnya kita kan nggak tahu juga, namanya branding ataupun promosi, kita juga nggak bisa langsung ngebaca itu bakal berhasil atau tidak. Tapi kalau teman-teman coba beralih dari yang tadinya konvensional pindah ke digital, yaitu menggunakan Facebook ini, ya nanti teman-teman bisa paham sih bagaimana sih caranya berikan yang baik dan benar. Tapi sebelumnya teman-teman juga harus menyiapkan 4 hal ini, teman-teman, sebelum melakukan proses iklan di Facebook. Nah, setelah teman-teman memiliki akun Facebook, sudah memiliki website dengan Berdu dan Elementor, sudah memiliki akun pembayarannya, dan sudah siap kontennya, teman-teman baru bisa nih memulai langkah awal beriklan di Facebook, teman-teman. Nah, langkahnya bagaimana? Nah, mungkin itu nanti teman-teman bisa nonton di video selanjutnya, yaitu bagaimana sih caranya membuat akun iklan di Facebook, teman-teman. Nah, itu nggak terlalu susah sih sebenarnya. Cuman memang untuk saat ini resiko-resikonya banyak sekali, teman-teman. Salah satunya AME, akun manager error, yaitu tiba-tiba akun kita error. Nah, itu salah satu tantangan juga sebenarnya. Kalau di konvensional sih mungkin jarang sih ya error kayak gitu, dalam arti ya minim lah. Kalau error juga kita pasti diganti oleh pihak pemilik tempat pemasangan iklannya kan, seperti itu. Tapi kalau ini kan Facebook yang punya, kita harus siap-siap tahan banting nih kalau tiba-tiba error, kemudian dari pihak Facebook disable
mengdisablekan akun kita, ya mau nggak mau kita juga harus pasrah kan, seperti itu teman-teman. Tapi mudah-mudahan sih kalau kita tidak melanggar kebijakan dari Facebook, ya insya Allah sih aman teman-teman, seperti itu. Nah baik teman-teman, mungkin itu untuk langkah awal yang harus teman-teman siapkan ya. Ini udah pas ya, Facebook, akun Facebook teman-teman, kemudian domainnya, domain udah siap, tinggal setting akun pembayarannya agar otomatis narik biayanya. Kemudian kontennya ini yang perlu teman-teman perhatikan nih, buat semenarik mungkin bagaimana orang bisa tertarik dengan konten teman-teman, baik itu video maupun gambar ya teman-teman. Nah setelah selesai semua ya teman-teman, lanjut ke proses beriklan. Oke teman-teman, untuk langkah awal ini semoga teman-teman sudah menyiapkan, dan yang belum menyiapkan bisa menyiapkan apa saja, dan sudah tahu apa saja sih sebenarnya yang harus teman-teman siapkan ketika memutuskan untuk beralih dari konvensional ke digital promosi, seperti itu teman-teman. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman, semoga bermanfaat untuk video awalan ini tentang Facebook Ads ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.